mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Rabu 12 Januari 2022 bersama saya Frater Yohanes Hari Gunawan Wibisono. Saudari-saudara yang terkasih, salam sehat dan berkah dalam. Mari bersama-sama kita renungkan sabda Tuhan hari ini dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai dengan 39. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan menunjukkan sikap Yesus menghadirkan keteladanan yang istimewa. Istimewa dalam hal aksi dan juga kontemplasi. Kita sering mendengar bahwa Yesus memberikan mukjizat penyembuhan, mukjizat pembebasan dari roh jahat, mukjizat lain yang berkaitan dengan karya. Namun, sesungguhnya jika kita menyadari, setelah Yesus menghadirkan mukjizat kepada setiap orang, ia selalu dikisahkan menyingkir atau mengasingkan diri di bukit, di tempat yang sunyi untuk berdoa. Maka ini menjadi ajakan pertanyaan bagi kita. Sudahkah setiap kali kita bekerja, setiap kali kita selesai menunaikan tugas perutusan kita, kita juga menyediakan diri atau memberikan diri untuk berdoa, untuk bersyukur, untuk memuji Tuhan atas segala karya yang telah kita lakukan selama ini? Atau hal itu masih sangat sulit untuk kita wujudkan? Maka mari, di dalam tahun yang baru ini, kita memasuki hari ke-12, dan mari kita bersama-sama membangun niat untuk kembali lagi mengembangkan sikap syukur kita, agar kita semakin mampu menyadari bahwa Allah senantiasa menyertai kita, senantiasa menguatkan dan memperlengkapi hidup kita, agar kita mampu untuk terus-menerus mengembangkan diri di dalam karya kasih Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkau senantiasa ingat orang yang takwa kepadamu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang kiranya tidak berkenan di hadapan-Mu selama ini, dan bantulah kami agar kami senantiasa Engkau sempurnakan dalam karya, dalam teladanan, dalam sikap, dan juga dalam bagaimana cara kami membawakan diri kami terkhusus dalam menunaikan tugas perutusan yang Engkau percayakan kepada kami. Karena segala apa yang kami lakukan kiranya semuanya mampu untuk selaras dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, dan salam menduan.